warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas analisa kasus 7 dari kelompok kami. Nah, pada kasus ini tuh menjelaskan perilaku seseorang memanfaatkan waktu luang di rumah, khususnya di media pemanfaatan. Nah, pada kasus ini kami menganalisa 4 faktor. Yang pertama ada analisa general linear model atau GLM, yang kedua ada MANOVA dalam factorial design, ketiga ada MANOVA dalam GLM multivariate, dan yang keempat ada custom model. Nah, untuk kasus pertama ada analisa general linear model, yang dimana GLM ini adalah suatu kerangka statistik yang digunakan untuk menganalisa hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Nah, untuk hasil univariate analysis of variance ini terdapat sumber atau source code-nya, yang inti sumber variasinya yang pertama ada interference, yang dimana dia mengacu pada titik potong, konstanta, atau model regresi. Yang kedua ada usia, yang dimana ini adalah variabel independen yang diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap jumlah waktu menonton televisi. Yang ketiga ada error. Nah, ini tuh adalah kesalahan residual yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Nah, untuk nilai F dan signifikannya atau nilai signifikan yang terdapat pada usia memiliki nilai F sebesar 5,952 dan nilai signifikannya terdapat 0,023, yang berarti bahwa ada hubungan antara variabel usia dan jumlah waktu menonton televisi karena signifikannya itu di bawah dari 0,05. Nah, dengan kata lain, usia ini memiliki pengaruh signifikan terhadap waktu tonton televisi setiap hari. Kemudian ada intercept, yang dimana ini memiliki nilai F sebesar 0,04 dan nilai signifikannya itu terdapat 0,802, yang menunjukkan bahwa titik potong ini itu tidak signifikan dalam model. Nah, untuk exploitnya itu di sini terdapat nilai R yang sebesar 0,206, yang menunjukkan bahwa model ini tuh mampu menjelaskan 20,6% dari variabilitas dalam waktu menonton televisi yang dipengaruhi oleh variabel usia. Sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, untuk hasil parameter estimasinya terdapat nilai hasil interference-nya. Yang pertama nilai B ini nilai konstanta dari intercept, yang dimana terdapat nilai 0,418, yang berarti bahwa jika variabel independen atau usia bernilai 0, rata-rata waktu menonton televisi setiap hari ini adalah 0,418 per jam. Untuk nilai signifikannya menunjukkan 0,802, yang mengartikan bahwa intercept ini tidak signifikan karena nilai signifikan di atas 0,05, sehingga titik potong model ini tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap model. Nah, untuk 90% confidence intervalnya ini kepercayaan untuk menilai interference adalah dari minus 2,997 hingga 3,832, yang mencakup nilai 0, yang artinya memperkuat bahwa intercept ini tidak signifikan. Nah, untuk faktor usianya sendiri pada nilai B ini terdapat
angka 0,128 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 unit usia itu misalnya 1 tahun diperkirakan akan meningkat waktu menonton televisi setiap hari sebesar 0,128 jam. Untuk nilai signifikannya itu terdapat nilai 0,023 yang menunjukkan bahwa usia ini adalah predikator yang signifikan untuk waktu menonton televisi. Karena nilai signifikannya di bawah 0,05, ini berarti bahwa usia ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah jam menonton televisi. Nah, untuk 95% confidential intervalnya ini, interval kepercayaan untuk koefisien usia ini adalah antara 0,019 dan 0,236 yang tidak mencakup nilai 0 menunjukkan bahwa hasilnya signifikan. Nah, untuk hasil univariate analysis of variance ini tingkat pendidikan responden ini kategori sarjana terdapat 11 responden, kategori akademi terdapat 8 responden, dan kategori SMA terdapat 6 responden. Nah, untuk tempat tinggal responden ini kategori besar terdapat 4 responden, kategori kota menengah terdapat 7 responden, dan kategori kota kecil terdapat 4 responden. Nah, untuk test of baseline subject effect-nya ini untuk Orange modelnya pada nilai F terdapat angka 4,752 dengan signifikan terdapat 0,004. Yang dimana nilai signifikan di bawah 0,05, sehingga ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan model ini melibatkan tingkat pendidikan, tempat tinggal, dan interaksi memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah menonton televisi setiap hari. Nah, untuk intervensinya ini untuk nilai F-nya terdapat 318,643 dengan nilai signifikannya terdapat 0,000 yang sangat signifikan. Namun, ini tuh hanya menunjukkan bahwa rata-rata jumlah waktu menonton televisi tanpa memperhatikan variabel independen ini sangat signifikan. Nah, untuk tingkat pendidikannya sendiri pada nilai F terdapat sebesar 5,472 dengan nilai signifikan 0,015 yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan secara signifikan ini mempengaruhi jumlah menonton TV setiap hari. Nah, untuk tempat tinggal kota sendiri untuk nilai F-nya terdapat 8,854 dan nilai signifikannya terdapat 0,03 yang menunjukkan bahwa tempat tinggal responden ini juga memiliki pengaruh signifikan terhadap menonton televisi. Dan untuk yang terakhir ada interaksi antara pendidikan dan tempat tinggal. Nah, untuk nilai F-nya di sini terdapat 0,510 dan untuk nilai signifikannya terdapat 0,729 yang mengartikan bahwa tidak ada interaksi yang signifikan antara tingkat pendidikan dan tempat tinggal yang mempengaruhi waktu menonton televisi. Nah, untuk nilai R-nya sendiri R pangkat 2 yang dimana terdapat nilai 0,0704 yang menunjukkan bahwa model ini itu menjelaskan 70,4% dari variabilitas dalam waktu menonton televisi setiap hari yang merupakan nilai ini mencakup nilai yang cukup tinggi. Nah, untuk R square-nya ini terdapat 0,556 yang mengoreksi
nilai R pangkat 2 ini memiliki jumlah variabel independen yang tetap, menunjukkan bahwa model memiliki kekuatan prediksi yang cukup baik. Nah, untuk hasil parameter estimasinya ini, tabel ini itu menunjukkan output dari suatu model regresi. Nah, kemungkinan besar regresi linear berganda. Nah, model ini itu menjelaskan berapa lama sih seseorang menonton televisi setiap hari dalam jumlah jam berdasarkan variabel predikator. Nah, untuk didik atau tingkat pendidikan dikategorikan menjadi 3 atau lebih level, dan untuk kategori kota atau lokasi tempat tinggal ini dikategorikan menjadi 3 atau lebih level. Untuk interpretasi konvensi nilai B-nya ini, untuk intercept ini nilai rata-rata waktu menonton televisi. Jika semua variabel predikator bernilai 0, maka dalam konteks ini berarti jika seseorang tidak memiliki pendidikan formal dan tempat tinggal di kota bukan termasuk dalam kategori yang dimodelkan, maka rata-rata mereka menonton televisi itu selama 4,05 jam per hari. Nah, untuk konfesiensi untuk didik ini menunjukkan bahwa pengaruh tingkat pendidikan terhadap waktu menonton televisi, misalnya konfesiensi untuk didik itu sama dengan 1 sebesar 2,25 yang menunjukkan bahwa rata-rata orang ini dengan tingkat pendidikan 1 menonton televisi selama 2,25 jam lebih lama dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki pendidikan formal. Nah, untuk konfesiensi untuk kota sendiri ini sama seperti konfesiensi didik. Nah, konfesiensi ini menunjukkan bahwa pengaruh lokasi tempat tinggal terhadap waktu menonton televisi. Nah, untuk konfesiensi interaksi ini, misalnya nilai didik itu terdapat 1 dan nilai kota terdapat 1 juga, yang menunjukkan efek gabungan antara tingkat pendidikan dan lokasi tempat tinggal. Nah, jika koefisiensi ini signifikan, maka nilai pengaruh tingkat pendidikan terhadap waktu menonton televisinya akan berbeda tergantung pada lokasi tempat tinggal dan sebaliknya. Nah, untuk profil plotnya ini menunjukkan bahwa margin estimasi dari waktu menonton televisi setiap hari atau per jam yang dipecah berdasarkan tempat tinggal responden, kota besar, kota menengah, kota kecil, dan tingkat pendidikan responden itu terdapat sarjana, akademik, SMA. Nah, untuk interpretasinya di kota besar, responden ini memiliki tingkat pendidikan sarjana yang memiliki waktu menonton televisi paling lebih rendah dibandingkan kelompok pendidikan lainnya. Nah, di kota menengah ini terdapat semua tingkat pendidikan menunjukkan waktu menonton televisi ini yang relatif lebih rendah dibanding terutama pada responden dengan pendidikan sarjana yang memiliki waktu menonton TV lebih rendah. Nah, untuk kategori kecil ini responden memiliki pendidikan akademi SMA yang menunjukkan waktu menonton lebih rendah. Secara keseluruhan tampaknya waktu menonton televisi ini lebih cenderung lebih rendah pada responden yang memiliki pendidikan lebih tinggi, terutama di kota-kota menengah. Ada juga tren bahwa di kota kecil waktu menonton televisi ini lebih tinggi dibandingkan dengan kota besar dan kota menengah, terutama bagi responden yang memiliki pendidikan akademik. Kasus 2, MANOVA Factorial Descent Table General Learning Model atau GLM yang menunjukkan
twin subject factor, yaitu faktor yang mempengaruhi variabel dependen dalam analisis. Dalam tabel terdapat dua faktor utama yang dibahas, yaitu tingkat pendidikan responden. Ada 3 kategori pendidikan yang diukur, yaitu sarjana 11 responden, akademi 8 responden, SMA 6 responden. Ini berarti total 25 responden yang dikategorikan berdasarkan tingkat pendidikan mereka, dengan sebagian besar memiliki pendidikan sarjana 11 responden, dan yang paling sedikit adalah SMA 6 responden. Dan pekerja responden ada 4 kategori terdapat, yaitu karyawan 11 responden, wira swasta 7 responden, ibu rumah tangga 5 responden, dan lainnya adalah 2 responden. Total 25 kategori responden ini dikategorikan berdasarkan jenis pekerja mereka, dan kategori terbesar adalah karyawan 11 responden, dan kategori terkecil adalah lain-lain, yaitu 2 responden. Kesimpulannya dapat variabel tingkat pendidikan dan pekerja mempengaruhi variabel dependen tertentu, karena variabel ini merupakan between subject factor. Kita dapat menguji apakah responden dalam tingkat pendidikan atau pekerja yang berbeda memiliki hasil yang berbeda. Variabel dependen seperti kinerja, persepsi, atau faktor lain yang diukur. Nah, tabel BETS-M test digunakan untuk menguji asumsi AMANOVA, yaitu homogenitas metrik varian, dan KONVA untuk mengujinya dengan kriteria terima H0 metrik varians konvarian antara kelompok metode homogen jika nilai pengujian memperoleh nilai signifikan lebih dari 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai M sebesar 27,143 dengan signifikan 0,154, karena nilai signifikasinya 0,154 lebih besar dari 0,05. Maka terima H0-nya yang menyatakan bahwa metrik varian konvariasi bersifat homogen. Nah, tabel multivariate Neal-Piel test Didi menunjukkan nilai sebesar 0,0654 dengan nilai F 3,884 dan signifikasinya 0,011. Yang meningkatnya nilai ini memberikan nilai yang berarti pada model atau adanya perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok data. Nah, nilai Wickles sebesar 0,349 dengan F 5,197 dan signifikan 0,003, yang berarti adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok didik. Nilai F untuk Wickles adalah 0,237 dengan signifikannya 0,67, menunjukkan hasil yang mendekati signifikan tetapi sepenuhnya signifikan pada tingkat 0,05. Demikian juga untuk Rayleigh Root dengan F 6,763 dan signifikannya 0,04, yang menunjukkan bahwa terdapatnya efek signifikan dari kombinasi didik dan kerja terhadap variabel dependen dari keempat penguji diperoleh nilai signifikan kurang dari 0,05. Lewis test of the equity of error variance yang digunakan untuk menguji apakah variasi kesalahan dari variabel dependen seragam di semua grup. Reference test menguji reputational bahwa varian error dari grup adalah sama atau homogen. Jika hasil uji signifikan p-value kurang dari 0,5, maka hipotensi 0 ditolak, yang berarti varian tidak homogen di antara grup atau terjadinya homotreditas. Nah, selanjutnya itu ada menonton televisi di setiap jam, tiap hari. Base of nilai learning static
3,854 dengan signifikan 0,014 karena p-value kurang dari 0,05 ini menunjukkan bahwa variasi antara grup untuk jumlah jam menonton televisi tidak homogen. Ini berarti adanya perbedaan signifikan dalam variasi jam menunjukkan ada beberapa kombinasi variabel yang pendidikan dan pekerja. Based on median signifikan 0,163, nilai ini lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa berdasarkan median varian antara grup adalah homogen. Nah, base of the treatment mean signifikan 0,017 ini berarti menunjukkan hasil yang mirip dengan hasil uji berbasis rata-rata, di mana variasi antara grup tidak homogen. Nah, selanjutnya ada membaca majalah atau koran setiap hari, yaitu base of mean nilai Levin static 1,174 dengan signifikan 0,368 karena p-value kurang dari 0,05. Hasilnya menunjukkan bahwa variasi antara grup adalah homogen atau tidak adanya perbedaan signifikan dalam variasi jam membaca majalah atau koran setiap hari di antara grup. Base of media signifikan 0,899 menunjukkan tidak adanya masalah heterogenitas dari variasi antara grup tetap homogen. Nah, base of treatment mean signifikan 0,413 yang juga menunjukkan homogenitas varians. Kesimpulannya, untuk variabel menonton televisi setiap hari, terdapat bukti bahwa variasi antara grup tidak homogen, terutama ketika uji dilakukan berdasarkan rata-rata dan treatment, yang berarti hasil yang perlu diperhatikan ketidakhomogenannya. Variasi dapat mempengaruhi hasil analisis selanjutnya seperti ANOVA atau MANOVA karena salah satu asumsi dasarnya adalah homogenitas varians. Yaitu selanjutnya adalah tabel ANOVA, analysis of variance. Di atas menyajikan bahwa menunjukkan hasil statistik untuk membandingkan rata-rata dari beberapa kelompok. Dalam konteks ini, tabel ini digunakan untuk menganalisis pengaruh beberapa faktor didik dan kerja terhadap dua variabel dependen, yaitu frekuensi menonton televisi dan membaca majalah atau koran. Nah, didik terdapat pengaruh signifikan terhadap frekuensi membaca majalah atau koran, p-value 0,915, karena kerja terdapat pengaruh signifikan terhadap frekuensi menonton televisi 0,04. Artinya rata-rata waktu menonton televisi berbeda secara signifikan antara kelompok pekerja. Tidak ada pengaruh signifikan terhadap frekuensi membaca majalah atau koran. P-value 0,347, maka terdapat pengaruh interaksi yang signifikan terhadap frekuensi menonton televisi, yaitu 0,022. Artinya pengaruh tingkat didik terhadap frekuensi menonton televisi berbeda-beda tergantung pada status kerja. Tidak ada pengaruh interaksi yang signifikan terhadap frekuensi membaca majalah atau koran, yaitu 0,597. Oke, sekarang masuk ke kasus 3 yang akan dibacakan oleh saya, Muhammad Saldi. Kita masuk ke MANOVA, General Linear Model Multivariate. Jadi dapat dilihat di tabel ini ada 3 value yang kita uji, yaitu sarjana, yang total respondennya adalah 25 responden. Jadi tabel ini menunjukkan faktor antara subjek dalam desain penelitian. Terdapat satu faktor independen, yaitu tingkat pendidikan responden,
dengan 3 kategori. Sarjana sebanyak 11 responden, akademi sebanyak 8 responden, dan SMA sebanyak 6 responden. Jadi tabel ini digunakan untuk menunjukkan jumlah responden dalam setiap kategori tingkat pendidikan. Dan informasi ini berguna dalam analisis MANOVA untuk melihat pengaruh tingkat pendidikan terhadap variabel terikat. Tes guys. Karwet. Sabar ya. Open camku error, sabar bentar. Jaringanku error. Ya udah lanjut aja dulu ya. Nanti nyala sendiri. Oke. Lanjut. Ke box test of equality of covariance matrix. Jadi tes ini tuh digunakan untuk menguji apakah matriks covariance dari variabel terikat itu sama di semua kelompok tingkat pendidikan berdasarkan asumsi homogenitas covariance. Jadi box M itu 4,522 dan nilai F-nya 0,644, sedangkan DF1 itu 6 dan DF2 itu 3658,7. Dan sig di p-value-nya itu didapat dengan nilai 0,695. Jadi hasilnya adalah hipotesis 0 dari box test menyatakan bahwa matriks covariance antar kelompok adalah sama dan nilai P sebesar 0,695 yang artinya lebih dari p-value yang ditentukan yaitu 0,05. Jadi menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara matriks covariance dari variabel terikat di berbagai kelompok tingkat pendidikan. Oleh karena itu, asumsi homogenitas covariance ini terpenuhi. Berarti analisis MANOVA ini bisa dilanjutkan tanpa perlu khawatir adanya pelanggaran asumsi homogenitas covariance karena sudah melewati dari batas p-value yang ditentukan yaitu 0,0. Next kita ke multivariate test. Jadi ada dua di sini yaitu intercept dan didik atau faktor variabel. Jadi di intercept ini ada pillar trace, Wilks lambda, Hotelling trace, dan Roy large root. Jadi semua statistik ini memiliki nilai signifikan yang sangat kecil. Dapat dilihat dari keempat yang saya sebutkan tadi mendapat nilai 0,00, yang artinya ini pengaruh intercept signifikan secara statistik itu pada variabel dependent. Dengan kata lain itu intercept atau konstantanya ini berperan penting dalam model ini. Sedangkan di didik faktor atau variabel ini di pillar trace mendapat nilai 0,323 dengan F value sebesar 2,120 dan sig-nya 0,094. Karena nilai sig-nya di atas dari 0,05 yang sudah ditentukan, jadi ini menunjukkan bahwa variabel didik itu tidak signifikan pada tingkat 5%, namun mendekati signifikansi. Wilks lambda-nya ini berada di nilai 0,086 dengan F value sebesar 2,180 dan nilai sig-nya 0,83 yang juga menunjukkan hasil yang hampir signifikan seperti tadi. Sedangkan di Hotelling trace nilainya didapat di 0,046 dengan F value sebesar 2,228 dan nilai sig-nya 0,083. Sama seperti Wilks lambda ya yang tadi saya sebutkan. Ini mendekati signifikan. Dan yang terakhir ini ada di Roy large root dengan nilai 0,414 dengan F value sebesar 4,558 dan sig-nya didapat di 0,022. Pada uji ini, variabel didik itu signifikan pada tingkat 5%. Karena sig-nya apa? Sig-nya kurang dari 0,05% yang nilai yang sudah ditentukan. Jadi secara tidak langsung kesimpulannya adalah secara keseluruhan, hasil multivariate ini yang sudah kita uji, ini menunjukkan bahwa variabel didik itu memiliki pengaruh yang mendekati signifikan terhadap variabel dependent. Meskipun hanya pada satu uji aja yang Roy large root tadi menunjukkan signifikansi pada tingkat 5%. Karena dia berada di bawah nilai 0,05. Oke, next, test of equality of error variance. Jadi tujuan dari tes ini tuh untuk menguji apakah variance error ini dari variabel dependent sama di antara kelompok-kelompok independen. Jadi ini adalah asumsi yang penting dalam analisis ANOVA dan tabel ini mencantumkan hasil untuk dua variabel dependen. Menonton televisi setiap hari, nilai
Levens statistik berdasarkan min-nya adalah 0,200 dengan sig 0,820 dan nilai berdasarkan private gain adalah 0,173 dengan nilai sig berada di 0,842. Nilai sig lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak ada pelanggaran terhadap asumsi kesetaraan varian. Karena jika melewati 0,05 ya nilai sig yang ditentukan itu berarti tidak akan adanya terjadi pelanggaran terhadap asumsi kesetaraan varian yang sudah ditentukan. Dan membaca majalah atau koran setiap hari, nilai Levens statistiknya berada di 0,173 dengan nilai sig 0,843 dan 0,206 dengan sig 0,815 untuk Trimetpin-nya. Nah, nilai sig ini juga lebih besar dari 0,05, artinya seperti tadi, kesetaraan varian itu terpenuhi untuk variabel ini. Dan kesimpulan untuk Levens tesnya ini adalah tidak ada pelanggaran asumsi kesetaraan varian di antara kelompok untuk kedua variabel dependen yang diuji. Next, ke test of between subject effect. Tabel ini menyajikan hasil ANOVA untuk masing-masing variabel dependen berdasarkan model yang digunakan, yaitu A, nonton televisi setiap hari. Corrected modelnya itu F-value-nya ada di 4,105 dengan sig itu 0,014 yang berarti model signifikan secara statistik. Di bagian intercept-nya F-value-nya itu berada di 6,169 sedangkan sig-nya lebih tinggi sedikit dari yang tadi yaitu 0,020. Ini menunjukkan bahwa intercept itu signifikan. Dan setelah itu kita kedidik faktor ya, yang di faktor F-value-nya itu menunjukkan 0,865 dengan sig 0,431. Artinya ini faktor didik tidak signifikan dalam mempengaruhi variabel dependen menonton televisi setiap hari. Next, kita ke B, membaca majalah atau koran setiap hari. Di corrected modelnya, yang di F-value itu mendapat nilai 4,178 dengan nilai sig 0,013. Ini menunjukkan bahwa model ini signifikan. Dan di bagian intercept-nya, F-value-nya menunjukkan 6,169 dengan nilai sig 0,020. Yang berarti intercept signifikan ini secara statistik. Dan di bagian didik ya, faktor, F-value-nya mendapat dinilai 1,238 dengan nilai sig 0,311. Ini menunjukkan bahwa faktor didik ini tidak signifikan untuk variabel membaca majalah atau koran setiap hari. Jadi kesimpulan dari tes ini adalah, untuk kedua variabel dependen, menonton televisi setiap hari dan membaca majalah atau koran setiap hari, model yang digunakan itu signifikan, tapi variabel didiknya tidak signifikan dalam mempengaruhi kedua aktivitas ini. Nah, berarti pendidikan atau variabel didik ini tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap jumlah waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi atau membaca majalah koran setiap hari dalam model tes ini. Next, kita ke general linear model. Jadi, seperti tadi, tabel ini menunjukkan faktor yang diperiksa dalam analisis GLM atau general linear model, yaitu jenis kelamin responden. Nilai 1 itu mewakili laki-laki, sedangkan nilai 2 itu mewakili perempuan. Nilai 1 itu dengan jumlah 15 responden dan nilai 2 wanita itu dengan jumlah 10 responden. Dan total dari keseluruhannya adalah 25 responden. Next itu ke box test of equality of covariance matrix-nya. Uji ini akan menguji matriks covariance ini di dependen sama di seluruh kelompok. Jadi nilai box M yang kita dapat itu bisa dilihat itu 4,079 dan nilai F-nya itu sebesar 1,223. Terus kita bisa lihat lagi dalam statistik F ya, yang digunakan itu dalam uji hipotesis DF1 itu 3. Nah, ini berarti menunjukkan derajat kebebasan pertama dengan DF2 yang didapat 17560,109. Ini menunjukkan derajat kebebasan kedua yang sangat besar dengan nilai signifikansi 0,300. Ini menunjukkan bahwa hasil uji ini tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 0,05 yang sudah ditentukan. Jadi kita tidak dapat menolak hipotesis 0. Berarti matriks covariance dari variabel dependen itu sama di seluruh kelompok, laki-laki dan wanita secara keseluruhan. Jadi uji box ini menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan dalam covariance antar kelompok, laki-laki dan wanita. Yang berarti asumsi kesetaraan covariance terpenuhi untuk analisis general linear model ini. Next kita ke multivariate testnya.
Jadi ada dua efeknya di sini, intercept dan gender. Yang pertama intercept. Jadi nilai statistik yang didapat di pilar trace, Wilks lambda, total interest, dan Roy large fruit ini semua menunjukkan hasil yang sangat signifikan dapat dilihat dengan nilai sig 0,00. Dan berarti efek intercept sangat signifikan dalam model ini. Artinya ada perbedaan signifikan dalam variabel dependent ketika mempertimbangkan nilai interceptnya. Sedangkan di nilai F untuk semua statistiknya yang tadi saya jelaskan, itu 134,641 dengan derajat kebebasan hipotesis atau disebut DR1 sebesar 2 dan derajat kebebasan error yang dinamakan DF2 itu sebesar 22. Ini mendukung signifikansi intercept terhadap nilai statistik multivariate yang tadi. Next kita ke gendernya. Di gender, semua statistik multivariate ini untuk efek gender di pilar trace, Wilks lambda, total interest, dan Roy large fruit ini tidak signifikan dengan nilai sig yang sebesar 0,876. Ini berarti tidak ada perbedaan yang signifikan pada variabel independen berdasarkan jenis kelamin responden. Dan nilai F-nya untuk yang gender di semua statistik itu adalah 0,133 dengan DF1 sebesar 2 dan DF2 sebesar 22. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa variabel gender ini tidak memberikan efek signifikan dalam model ini. Jadi secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa intercept itu memiliki efek signifikan, tetapi gendernya tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap variabel dependent dalam model ini. Next kita ke Levant test of equality of error variance. Jadi tujuannya ini adalah untuk menguji apakah varian errornya ini dari variabel dependent itu sama di antara kelompok-kelompok lain. Yang pertama itu menonton televisi setiap hari. Jadi nilainya itu yang didapat, nilai min yang didapat adalah 0,210 dengan nilai sig-nya 0,812. Dan nilai berdasarkan trim min-nya adalah 0,187 dengan nilai sig 0,832. Nah, nilai sig-nya lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ada pelanggaran terhadap asumsi kesetaraan varian. Next-nya di membaca majalah atau koran setiap hari. Nilai Levant statistiknya itu 2191 dengan nilai sig 0,833 dan 0,290 dengan sig 0,831 untuk trim min-nya. Jadi nilai sig ini juga lebih besar dari 0,05 ya, nilai yang ditentukan. Artinya asumsi kesetaraan varians ini juga terpenuhi untuk variabel ini. Jadi kesimpulannya itu tidak ada pelanggaran asumsi kesetaraan varian di antara kelompok untuk kedua variabel dependen yang diuji. Oke. Next-nya kita ke test of between subject effect. Jadi tabel ini menyajikan hasil ANOVA untuk masing-masing variabel dependen berdasarkan model yang diuji. Jadi ada dua. Yang pertama itu menonton televisi. Di corporate model F-value-nya itu didapat di 4,105 dengan nilai sig 0,014 yang berarti model ini signifikan secara statistik. Dan di bagian intercept-nya, F-value-nya didapat di 6,169 dan nilai sig 0,020 menunjukkan bahwa intercept ini signifikan. Dan di didiknya yang faktor, F-value-nya mencapai 0,865 dengan nilai sig 0,431. Artinya faktor didik ini tidak signifikan dalam mempengaruhi variabel dependen yang menonton televisi setiap hari. Yang kedua, kita membaca majalah atau koran setiap hari. Di corporate modelnya, di nilai F-value didapat di 4,178 dengan nilai sig 0,013. Ini menunjukkan bahwa model ini signifikan karena kurang dari nilai sig yang ditentukan. Dan di intercept, ini F-value-nya mencapai 6,169 dengan nilai sig 0,020. Yang berarti intercept ini signifikan secara statistik. Dan di bagian didik atau faktor ya, F-value-nya mencapai 1,238 dan nilai sig 0,311. Ini menunjukkan bahwa faktor didik itu tidak signifikan untuk variabel membaca majalah atau koran setiap hari. Jadi kesimpulan dari test of between subject effect ini, untuk kedua variabel itu dependent, menonton televisi setiap hari dan membaca majalah atau koran setiap hari, model yang digunakan itu udah signifikan, tapi di variabel didik ini nggak signifikan karena dalam mempengaruhi kedua aktivitas ini. Jadi yang artinya pendidikan atau variabel didik ini tidak memiliki pengaruh sama sekali atau bahkan pengaruh yang kuat terhadap jumlah waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi atau membaca koran atau majalah setiap hari dalam model ini. Sekian kasus 3. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, lanjut untuk custom model. Yang pertama itu di bagian between subject factor. Jadi di gambar ini memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang terlibat dalam analisis general linear model atau GLM. Nah, di sini terdapat 3 faktor atau variabel bebas yang dianalisis, yaitu tempat tinggal, tingkat pendidikan responden, serta jenis kelamin responden. Nah, pada tempat tinggal sendiri itu 1.00 itu kota besar, yang itu terdiri dari 4 responden, terus itu kota menengahnya 17 responden, dan kota kecilnya ada 4 responden. Untuk tingkat pendidikan responden, yang pertama ada sarjana, itu 11 responden, yang kedua ada akademik itu 8 responden, yang ketiga SMA 6 responden. Untuk yang ketiga itu jenis kelamin responden dengan 2 kategori. Yang pertama laki-laki sebanyak 15 responden, dan yang kedua wanita sebanyak 10 responden. Tujuannya memberitahu bagaimana responden dikelompokkan berdasarkan faktor-faktor tersebut untuk analisis lebih lanjut. Next. Masuk ke multivariat tesnya. Jadi tabel ini untuk mengevaluasi efek dari variabel independen pada variabel dependen dalam model GLM. Nah, yang pertama itu intercept-nya ini menguji bagaimana nilai rata-rata dari semua responden tanpa memperhitungkan faktor independen secara signifikan sebagai berbeda dari 0. Pada bagian ini nilai F signifikan dengan nilai signifikannya 000 yang menunjukkan bahwa rata-rata dari semua data secara signifikan berbeda dari 0. Terus tuh kota ini adalah efek dari tempat tinggal responden, kota besar, menengah, dan kecil terhadap variabel dependen. Nah, jadi ada beberapa nilai uji yang dilaporkan meliputi bawah. Ada nilai Pillay stress yang menunjukkan nilai positif sebesar 0,012 dengan signifikan 0,876 lebih besar daripada 0,05, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Yang kedua, nilai Wilks lambda menunjukkan nilai positif sebesar 0,988 dengan signifikan 0,876 lebih besar daripada 0,05, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, yang ketiga, Hotelling stress sebesar 0,012 dengan signifikan 0,876. Berarti lebih kecil daripada 0,05, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, terus itu yang keempat, Royce large root sebesar 0,12 dengan signifikan 0,876 lebih kecil daripada 0,05, yang berarti tidak dapat perbedaan yang signifikan. Jadi pada kolom ini nilai sig hanya untuk Royce large root yang bernilai sig-nya 0,24 yang menunjukkan bahwa ada interaksi signifikan antara tingkat pendidikan dan jenis kelamin responden yang mempengaruhi variabel dependen. Next. Oke, untuk selanjutnya masuk ke tabel test of between subject effect. Ini tabel ini menunjukkan uji efek antar subjek untuk berbagai variabel, termasuk intercept, gender, hari, serta interaksi antara variabel-variabel tersebut. Kolom ini mencakup nilai F, derajat kebebasan, mean square, dan nilai signifikan. Dari hasil ini, variabel intercept tampak sangat signifikan dengan nilai sig 0,000, yang berarti intercept berpengaruh signifikan. Oke. Pada pertama yaitu efek gender, tampaknya tidak signifikan karena nilai sig sama dengan 0,876 yang menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak memberikan efek signifikan pada variabel dependen. Yang kedua, efek hari tampaknya signifikan dengan nilai sig dengan 0,000 yang menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada variabel dependen berdasarkan hari dalam percobaan. Yang ketiga, interaksi antara gender dan hari tampaknya tidak signifikan dengan nilai sig dengan 0,924 yang menunjukkan bahwa tidak ada interaksi signifikan antara jenis kelamin dan hari. Oke.
kelewatan. Oke, di sini estimasi marginal means of menonton televisi setiap hari. Nah, jadi di sini ada garis-garis menggambarkan interaksi antara gender dan hari terhadap variabel dependen. Dua garis berbeda laki dan wanita menunjukkan tren penurunan yang serupa pada variabel dependen sering dengan seiring dengan waktu. Oke, pada grafik pertama terlihat bahwa meskipun ada sedikit perbedaan awal antara laki-laki dan wanita, pola keseluruhan dari perubahan nilai variabel dependen sepanjang hari tampak mirip antara kedua kelompok. Kedua, ini sesuai dengan hasil dalam tabel yang menunjukkan bahwa interaksi antara gender dan hari tidak signifikan secara keseluruhan. Dari tabel dan grafik dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu jenis kelamin tidak memberikan efek signifikan. Yang kedua, hari memberikan efek signifikan dengan penurunan yang jelas. Yang ketiga, tidak ada interaksi signifikan antara jenis kelamin dan hari yang berarti pola perubahan pada variabel dependen serupa untuk laki-laki dan wanita. Atas. Zoom. Nah, ini diagram selanjutnya itu estimasi marginal means of membaca majalah atau koran setiap hari. Wah. Oke, jadi di grafik di atas itu menunjukkan estimasi marginal means dari waktu yang dihabiskan oleh responden untuk membaca majalah atau koran setiap hari berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Interpretasi dari grafik ini yaitu jadi kita bisa menjelaskan bahwa laki-laki responden ini dengan tingkat pendidikan sarjana menghabiskan waktu paling banyak untuk membaca sekitar 3 jam per hari. Saat tingkat pendidikan turun ke akademi, maka membaca responden laki-laki menurun meskipun tidak terlalu drastis. Namun di tingkat pendidikan SMA terdapat penurunan signifikan dalam waktu membaca. Mereka mendekati 1,75 jam per hari. Nah, yang kedua, wanita, responden wanita menunjukkan pola yang berbeda. Di tingkat pendidikan sarjana, waktu membaca mereka lebih rendah dibandingkan laki-laki berada di sekitar 2,75 per jam. Namun ketika tingkat pendidikan turun ke akademi, wanita justru menunjukkan peningkatan waktu membaca sekitar 3 jam. Di tingkat pendidikan SMA, waktu membaca wanita menurun sedikit, tapi masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada tingkat ini sekitar 2,75 jam per harinya. Oke, lanjut yang ketiga yaitu perbandingan antar gender. Di tingkat pendidikan sarjana, laki-laki membaca lebih banyak daripada wanita. Di tingkat akademi, wanita menghabiskan lebih banyak waktu membaca daripada laki-laki. Pada tingkat SMA, wanita masih membaca lebih banyak daripada laki-laki secara umum. Terlihat bahwa waktu yang dihabiskan untuk membaca cenderung menurun seiring dengan penurunan tingkat pendidikan dengan laki-laki mengalami penurunan yang lebih tajam dibandingkan wanita pada tingkat pendidikan yang lebih rendah. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 4. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.